Nah, salah satu sunnah yang jarang adalah ambil air, masukin langsung ke mulut dan ke hidung berbarengan dalam satu telapak tangan. Kalau saya biasa gini, tak? Nah, sebenarnya yang ada di hidung ada tuh, tinggal diapain? Ditarik. Pasti alasan ibu-ibu, masuk Pak Ustadz, gitu ya, nggak enak. Pasti alasan ibu-ibu, pusing dan lain-lain. Ya, itulah ibu tapikan. Yang disebut ibu tapikan. Nah, jadi setiap dikasih tahu tapikan, ya. Taib. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita dengan semangat menuntut ilmu. Semoga sebagaimana doa kita setiap habis salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang kitab ini dikarang oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rasyid, yang dimana kitab ini bercerita atau berisi tentang bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang terlupakan. Sunnah Nabi itu banyak ya, sunnah Nabi itu banyak banget. Tapi sunnah-sunnah ada yang bersifat umum, ada yang bersifat jarang dipakai. Nah, kita contoh misalnya begini. Kalau kita ada orang bilang assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikumsalam. Pasti, semua orang pasti jawab itu. Tapi ternyata Nabi SAW ketika Fatimah datang atau Ummu Hani dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, salah satu di antara mereka, di antaranya Fatimah, bahwa Nabi SAW ketika datang Fatimah mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, marhaban. Coba, siapa di antara kita yang kalau ada orang datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pasti stuck gitu aja. Bahkan mungkin sampai wabarakatuh pun jarang, cuman Waalaikumsalam. Bahkan gak sedikit salam tuh disingkat kum. Ya, jawabannya lam, kum lam. Asar up kan ada gitu tuh kalau di WA tuh asar up gitu ya. Maka
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, marhaban. Ya, siapa yang kita tahunya marhabannya Ramadan? Ya, padahal itu sunnah. Kalau kita ada yang salam ke rumah kita, kita ucapkan waalaikumsalam, marhaban. Contoh misalnya, ya, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan saja, buset, gila lu coy, karena kan barakallahu fiik gitu. Jadi banyak sunnah-sunnah yang orang lewatkan. Jadi saya tertarik dengan perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Bahkan Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Atha, man alzama nafsahu adab as-sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Masya Allah. Ibnu Qayyim mengutip perkataan dari Ibnu Atha, siapa yang komitmen untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab sunnah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya nawwarallah qalbah, Allah terangi hatinya, binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Masya Allah. Saya ulangi ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan pengen banget hati ini tenang, tentram, mau tanggal berapa aja enak gitu loh. Ya, nggak ngaruh. Ya, mau itu ibu-ibu yang ini ya, yang kecapean pakai itu tuh kursi. Ya, kursi biar enak, tapi jangan tidur. Itu kursi enak banget itu. Itu wakaf bapak saya, pakai ya. Bapak saya baru meninggal, wakaf itu. Mudah-mudahan jadi amal pahala. Ya, ibu-ibu yang kakinya mau ke depan silakan ya. Yang ada rematik silakan. Ya, mau nyender disediain bangku silakan. Taib, ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi ya. Kata siapa? Ibnu Atha. Man alzama nafsahu adab as-sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Siapa yang komitmen terhadap adab sunnah. Bapak senang lakuin sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Ya, jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Terus apa efeknya? Nawwarallahu qalbah, Allah akan berikan cahaya pada hatinya, binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Masya Allah, cahaya ma'rifah. Karena hidupnya selalu ngikutin sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Nah, emang Islam itu kan sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, kata Imam Al-Barbahari. Jadi kalau Anda Islam, ya Islam diajarin sama siapa emang? Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam adalah, kata Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam, ya isinya sunnah semuanya. Ya orang yang ngajarin Nabi kok. Tapi ternyata ada orang yang demen banget merangin sunnah, ninggalin sunnah. Yang ngejalanin sunnah dikatain. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kata Imam Bukhari, mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Cari sunnah Nabi yang mati, ente kerjain. Siapa tahu gara-gara hal itulah Allah angkat derajatmu dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnu Atha, la maqama asyraf min maqami mutaba'atil Habib Sallallahu Alaihi Wasallam fi awamirihi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam wa ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau,
tidak ada derajat yang lebih mulia dari kedudukan. Apa kedudukan, apa derajat yang paling mulia itu? Satu, meneladani sang kekasih. Dua, setiap perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam diteladani. Tiga, setiap perbuatan-perbuatan beliau diteladani. Empat, setiap akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam diteladani. Jadi kata Ibnu Atha, tidak ada derajat la maqama asraf min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada derajat yang lebih mulia kecuali apa tadi? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam perintahnya, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, akhlak-akhlaknya. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada contoh, mudah-mudahan sebelum kita bahas ini ya, kita sedikit motivasi dulu lah. Contoh ulama-ulama dulu yang benar-benar apa yang dilakukan sama Nabi diikutin. Dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, ia mengatakan, Anbasah bin Abu Sufyan menuturkan sebuah hadis kepadaku ketika ia sedang sakit. Jadi lagi sakit, sempat-sempatnya menyampaikan hadis. Yang dengan sakitnya itu dialah wafat. Ia berkata, perhatikan, Ummu Habibah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sering dengar nih hadisnya, ya. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah bana lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang ngerjain salat sunnah berapa? 12 rakaat, maka Allah buatkan baginya sebuah rumah di surga. Apa kata Ummu Habibah begitu mendengar dari Nabi? Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dengar langsung amalin. Kemudian Anbasah juga mengatakan, ya, Anbasah mengatakan apa? Aku juga tidak pernah meninggalkan sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Jadi Nabi nyampain ke Ummu Habibah. Ummu Habibah bilang apa? Aku nggak pernah ninggalin sejak Nabi ngasih tahu begitu. Terus Ummu Habibah ngasih tahu sama Anbasah. Anbasah bilang apa? Aku nggak pernah ninggalin sejak dengar dari Ummu Habibah. Kemudian Anbasah ngasih tahu sama Nu'man. Nu'man bilang apa? Kata Nu'man, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hadis ini dari Anbasah. Masya Allah ya. Saya ulangi Bu, paham Bu? Jadi Nabi nyampain sama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini siapa? Ummu Habibah ini siapa? Bu, Ummu Habibah ini siapa? Tetangga ibu. Ya Allah, Ummu Habibah istri Nabi. Taunya Aisyah doang sama Khadijah kali. Ya. Jadi Nabi nyampain sama Ummu Habibah. Siapa yang sholat 12 rakaat dapat rumah di surga. Ummu Habibah sejak dengar dari Nabi langsung sami'na wa ata'na. Kerjain, ngamalin. Ummu Habibah nyampain ke Anbasah. Anbasah langsung sami'na wa ta'na. Walaupun gak langsung dari Nabi loh. Kemudian Anbasah ngasih tahu sama Nu'man. Maka Nu'man pun mengatakan begitu dengar dari Anbasah, aku tidak pernah meninggalkannya. Luar biasa orang-orang dulu tuh. Kalau dengar satu hadis langsung dikerjain selama hadis itu sahih. Ya, sahih, bukan hoax. Itulah sedikit daripada contoh. Bahkan sebenarnya kalau kita ngamalin sunnah-sunnah itu ya, itu bisa sholat itu bisa lebih khusyuk loh. Bagaimana Pak Ustadz? Bisa lebih khusyuk kok sholat gitu loh. Coba ibu sholat baca Allah Akbar kabiro baik dari dulu, dari kelas
SD sampai kuliah. Dikit-dikit Allahu Akbar kabiran dari katsira subhanallah wa bihamdihi wasila. Itu kayak nggak ada rasa apa ya? Karena keseringan. Jadi seolah-olah kayak telepon radial gitu loh. Kalau zaman dulu tat itu gitu loh. Coba kalau sekali-kali ganti. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Saya tanya, kalau ibu mengamalkan sesuatu yang berbeda, mikir nggak? Mikir. Wa baina khataayaya kama ba'ata. Perhatiin bainal masyriq wal takut lupa. Allahumma nakkini min khataayaya kama naqasaba. Makanya kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, kalau pengen khusus sholat, bukan hanya tepat waktu, bukan hanya jawab azan, bukan hanya benar wudunya, bukan hanya sempurna shafnya, tapi juga ganti-ganti bacaannya. Ya, contoh lagi. Ibu biasa sujud baca apa? Gak usah belagu, ngaku aja. Subhana Rabbil A'la. Tiba-tiba ibu ganti. Yang dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Habis baca Subhana Rabbil A'la 3 kali, tambahin Allahumma ighfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Mikir gak? Mikir. Karena takut salah. Itu kan doa bagus tuh Bu, lagi sujud tuh. Ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Siapa ibu-ibu yang baca sujud baca itu? Itu sunnah Nabi yang apa? Mati. Kalau ibu nggak ngaji, sebelah ibu baca itu, ibu spontan bilang begini, sesat nih orang. Saya pernah waktu itu ada ibu-ibu bilang, jangan ngaji, jangan belajar sholat sama Ustadz Agus. Beda bacaannya sama kita. Bukannya beda, lu nyamainnya kurang jauh. Bukannya beda, pemahaman kita tentang sunnah terlalu sedikit. Merasa sudah paling sholatnya udah kayaknya udah bener dah. Padahal kalau dicek banyak sekali sunnah-sunnah yang dia tinggalkan. Maka ada buku karya Khalid Al-Husainan, judulnya apa? 1000 Amalan Sunnah. Ternyata kita itu sehari-hari bisa ngamalin sunnah sampai 1000. Bayangin, yang sunnah aja kita udah capek. Ngapain pakai yang bukan? Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-iktisad fi sunnah khairum minal iktisar fil bid'ah. Sedikit tapi sesuai sunnah lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Saya tanya, ibu-ibu senang mana? Punya tas KW apa ori? Di mana-mana mama yang matre pasti ori. Dan bukan hanya mama yang jiwa belanjanya berontak, itu akan jawab ori. Kenapa? Original tuh kan bagus, garansi, jelas, bahannya, kualitasnya. Ibu kalau beli original bukannya gimana? Apa namanya kalau di videoin kalau buka tuh? Unboxingnya. Pastikan, spesial banget ya. Guys, aku lagi buka nih gitu dia. Pasti spesial banget, pelan-pelan gitu loh. Kalau kresek, ya boro-boro ibu buka pakai unboxing, pakai kaki bukannya. Maksud saya banyak banget sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan hari ini kita akan bahas buku tentang menghidupkan sunnah yang terlupakan. Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Mungkin di antara hal-hal ini ada yang sudah Bapak Ibu kerjakan, alhamdulillah. Insya Allah dapat pahala 2. Pahala apa? Pahala menghidupkannya, pahala mengerjakannya. Makanya sebelum kita bahas dulu sedikit tentang apa sih keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat, mungkin 2 dulu baru masuk ke sini. Syekh Abdullah bin Hamud Al-Farih hafizahullah menerangkan tentang keutamaan mengikuti sunnah. Yang pertama, menggapai mahabbatullah. Menggapai mahabbatullah. Apa mahabbatullah? Kecintaan Allah. Kalau antum pengen dicintai oleh Allah, ikuti sunnah.
Jadi nomor satu, siapa yang mengikuti sunnah akan menggapai mahabbatullah. Apa mahabbatullah? Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya berdasarkan Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Saya ulangi, Ibu sekalian melainkan Allah. Ini poin yang pertama. Apa sih keutamaan mengikuti sunnah? Yang pertama, menggapai mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama salaf, Bapak Ibu, makin cinta sama Allah, makin banyak dia jalanin sunnah. Maka ayat tadi disebut dengan ayat ujian. Apa ayat ujian tuh? Benar kamu nyintain Allah? Apa buktinya? Kan ada Bu, ibu-ibu pasang status di WA-nya. Allah lagi, Allah terus, Allah mulu, Allah forever. Statusnya bagus. Dia mencintai Allah luar biasa. Apa buktinya? Bukti cinta sama Allah itu dengan apa tadi? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang dulu makin cinta sama Allah, makin getol jalanin sunnah. Makin cinta sama Allah, makin semangat jalanin sunnah. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan kecintaan Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat. Nanti setiap pertemuan saya kasih satu keutamaan, baru kita masukin, ya. Diingetin ya, Ustadz sama pengurus mungkin, baru satu keutamaan mengikuti sunnah. Masih banyak, ya, biar jadi motivasi. Terus tadi kata Imam Ibnu Atha apa tadi? Mengikuti sunnah akan dapat apa tadi? Cahaya. Di hatinya akan dapat cahaya ma'rifat. Bahkan dapat kedudukan terbaik. Karena kedudukan terbaik adalah dengan mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba ibu-ibu lihat, kita langsung ke halaman yang pertama, yaitu tadi yang dalil keutamaan mengikuti sunnah itu ada di halaman 19 ya. Ada di halaman 19. Baik, kita lihat halaman 37 dulu. Halaman 37. Bab 1 tentang masalah taharah. Apa taharah itu? Bersuci. Apa sunnah yang jarang orang lakukan tatkala taharah? Yaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Apa istinsyak itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Kebanyakan orang gimana masukinnya? Cuman ya, makanya ini dianggap sunnah yang jarang. Maka kalau ibu istinsyak, banyak orang kan cuman begini doang. Apalagi anak-anak. Kamu begitu nggak? Nggak ya? Ini kamu gitu nggak? Nggak ya? Ntar kita videoin coba. Ya, Masya Allah kalau anak kecil udah wudunya udah mantep banget. Ya, karena banyak orang ketika istinsyak itu asal-asalan. Baik, kita lihat dari Laqit bin Sabrah
radhiyallahu an dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, sela-selailah di antara jari jemari. Jadi wudu bagus di jarinya diapain? Di sela-sela. Ya, karena ada orang cuma begini doang. Bagus. Ya, sela-sela. Dan sungguh-sungguhlah ketika wabalig fil istinsyak, dan bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Maksudnya apa? Memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang puasa. Makanya Bapak Ibu, ada ulama yang mewajibkan masukin air ke mulut dan ke hidung. Kalau banyak orang berpendapat sunnah. Tapi kalau Imam Ahmad berpendapat wajib. Kenapa? Karena kan Allah berfirman, wagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Sedangkan hidung bagian dari apa? Dari wajah. Dan Nabi bersabda, illa antakuna sha'iman, kecuali kamu lagi puasa. Jadi ibu-ibu istinsyak sungguh-sungguh, kecuali lagi puasa. Kalau lagi puasa boleh tidak sungguh-sungguh. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dalam kitab-kitab mereka. Ibnul Mulakin berkomentar hadis ini disahihkan oleh para imam ahli hadis seperti At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baghawi. Halaman 37 ya, Bapak Ibu. As-Sun'ani menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, hadis tersebut adalah dalil untuk sungguh-sungguh dalam beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Sementara itu orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk itu agar air tak masuk ke tenggorokan hingga membatalkan puasanya. Halaman selanjutnya 38. Selain itu, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwasanya perintah bersungguh-sungguh dalam beristinsyak hukumnya tidak wajib. Karena kalau wajib tentunya seorang wajib berhati-hati dan tidak boleh meninggalkannya walaupun dia sedang berpuasa. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Yang bilang wajib siapa tadi? Imam Ahmad, termasuk yang menyatakan wajib. Tapi kalau jumhur ulama setahu saya menyatakan sunnah. Kan Bapak Ibu, malah ada Bapak Ibu yang kalau wudu nggak masukin langsung muka, tangan, pala, kaki, ya nggak apa-apa, ya karena di dalam Al-Quran disebutkan yang dibasuh apa tadi? Wajah, apalagi tangan sampai siku, kepala, kaki, cuma 4 doang. Makanya ada yang menyatakan ini tidak wajib tapi sunnah. Tapi kalau saya kalau melihat dari keutamaannya, coba saya tanya deh. Secara kesehatan ada nggak sih keutamaannya masukin air ke hidung tuh dibuang? Ada. Bahkan lagi zaman COVID ada orang non muslim menyebarkan kalau mau itu dari COVID begini gitu. Kata orang Islam, ya kita mah tiap hari. Ya kita mah tiap hari. Terus ini kan apa sih Mbak? Ini kan kita kan napas tuh. Otomatis bernapas itu kan masuk banyak banget tuh. Ada knalpot. Ada banyaklah yang masuk ke dalam, kan tersaling oleh bulu-bulu di dalam itu. Maka dengan kita memasukkan air ke situ akhirnya membersihkan. Makanya apa yang dikasih pasti banyak manfaatnya deh. Apa yang dilarang pasti ada hikmahnya. Tapi dari segi hukum bisa berbeda. Ada yang bilang apa tadi? Wajib. Ada yang bilang sunnah. Taib. Ini pendapat yang senada juga disebutkan oleh Al-Bassam, Syekh Ali Al-Bassam hafizahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam tentunya min Bulughil Maram. Ini sunnah yang pertama yang dianggap apa tadi? Jarang dikerjakan. Intinya
kalau bahas fikih secara 4 mazhab, ulama berbeda pendapat tentang memasukkan air ke dalam hidung yang disebut apa tadi? Istinsyak. Kemudian yang B, madmadah dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 1 telapak tangan. Kebanyakan orang begini, Bu. Berarti satu telapak untuk berarti 6 kali. 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Nah, itu ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Ustadz Firanda di bukunya Bekal Sholat banyak menulis tentang perbedaan pendapat masalah itu. Tapi salah satu sunnah yaitu tidak dengan 1 kali begini, tapi 1 telapak tangan untuk mulut dan hidung. Taib, kita lihat Allamah Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan berkumur-kumur dengan istinsyak sekaligus. Jadi masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan. Gini nih, Bu. Nah, ini pakai lagi. Kalau yang dari dulu kita diajarin itu ada riwayatnya setahu saya. Setahu saya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Biasanya kita kan gini. 1 telapak tangan untuk 1 pekerjaan. Berarti 3 kali. Untuk hidung gitu doang. Nah, salah satu sunnah yang jarang adalah ambil air, masukin langsung ke mulut dan ke hidung berbarengan dalam 1 telapak tangan. Kalau saya biasa gini, tak. Nah, sebenarnya yang ada di hidung ada tuh, tinggal diapain? Ditarik. Pasti alasan ibu-ibu, masuk Pak Ustadz, gitu ya, nggak enak. Pasti alasan ibu-ibu, pusing dan lain-lain. Ya, itulah ibu tapikan. Yang disebut ibu tapikan. Nah, jadi setiap dikasih tahu tapikan, ya. Taib. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan berkumur-kumur dengan beristinsyak sekaligus. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur-kumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyak. Atau begini, Bu, ambil mulut dulu baru hidung. Yang penting dari 1 telapak tangan untuk 2, yaitu mulut dan hidung. Kalau dulu kita diajarin 1 telapak tangan untuk 1 mulut, 1 telapak tangan lagi untuk hidung. Ini enggak, 1 telapak tangan untuk mulut dan hidung. Maka caranya bisa ininya buat ini ya. Nah, atau ambil buah ya. Nah, ini siapa yang pengen bismillah. Insyaallah ibu-ibu kan udah biasa ya. Udah biasa masukin air dan ke mulut. Mungkin sekarang agak dimasukin sedikit. Enggak sampai ke tenggorokan, Bu, enggak. Cuman sampai pangkal hidung saja. Dan ini insyaallah buat kesehatan sangat bagus. Taib. Hanya cara ini yang bisa dilakukan dengan 1 telapak tangan. Adapun kalau mengambil air dengan 2 dan 3 cidukan telapak tangan, mungkin saja berkumur-kumur dan beristinsyak itu dilakukan baik secara terpisah maupun bersamaan. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beri petunjuk bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak dilakukan secara bersamaan. Hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an berkenaan dengan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu afraga minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmadha wastanshaqa min kaffi wahidah fa fa'ala dzalika thalathan thumma qala hakadha wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menuangkan air di atas kedua telapak tangannya.
lalu dia mencuci keduanya. Mencuci apa? Sunnah nih. Gini sunnah. Lebih ditekankan lagi cuci tangan sebelum wudu itu kalau habis bangun tidur. Bapak-bapak kalau habis bangun tidur kan tangan suka kemana-mana. Ya, maka ada orang kalau habis bangun tidur tuh hitam gitu. Ya bukan dia pakai kutek. Ya itu daki dia garuk-garuk, serak gitu loh. Ya, makanya Islam ajib, ngajarin bersih luar biasa. Makanya kalau mau wudu jangan masukin air tangan ke dalam bejana sebelum kita cuci terlebih dahulu. Tapi ada orang yang istihza. Apa istihza? Ada istihza. Istihza itu apa? Istihza itu orang yang melecehkan sunnah. Namanya apa? Istihza. Kalau istirja apa istirja? Ada istihza, ada istirja, ada istinja. Kalau istinja apa? Istinja apa? Cebok. Cebok itu namanya apa tadi? Cebok pakai air namanya apa? Istinja. Kalau istirja, kalau ada orang meninggal kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya apa? Istirja. Jangan terbalik. Ada yang meninggal, istinja. Cebok berarti. Ya, jadi istirja itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi. Kalau istihza ini orang yang melecehkan. Jadi ada orang bilang begini, Pak, Bu. Pak Ustadz, saya kalau bangun tidur saya nggak perlu cuci tangan. Kenapa? Karena saya tahu tangan saya kemana. Kan Nabi nyuruh kalau bangun tidur suruh cuci tangan. Karena kita nggak tahu tangan ini kemana perginya malam tuh, garuk-garuk dan lain-lain. Ya, lagi kagak tidur aja. Ada orang suka begini nih, apalagi anak kecil. Wow, giniin, udah tahu bau kan? Ya, orang lagi sadar aja suka begitu, gimana lagi tidur. Akhirnya orang ini bilang begini, saya sih Pak Ustadz kalau bangun tidur nggak perlu tuh yang namanya cuci tangan. Kenapa? Saya tahu kok tangan saya kemana kalau lagi tidur. Ini menurut Anda lucu-lucuan apa pelecehan? Ini kan melecehkan sunnah Nabi. Jadi dia merasa kalau dia lagi tidur dia tahu tangannya kemana. Ini saya baca dalam kitab Ta'zim Sunnah ya. Apa yang terjadi? Entah kapan tangannya masuk ke duburnya segini. Tangannya masuk ke duburnya segini. Jadi bangun tidur di tangannya begini. Ini namanya apa tadi? Istihza. Orang yang melecehkan. Kan ada orang yang melecehkan ayat Quran, ada orang yang melecehkan sunnah. Wah, berjenggot. Ya, dibilangin kambing gitu loh. Ya, orang celananya cingkrang dibilangin kebanjiran. Kan itu kan istihza namanya tuh. Ya, hati-hati istihza. Istihza itu apa tadi? Melecehkan. Kalau Anda nggak bisa jalanin, jangan hina dong orang yang melaksanakannya. Taib. Jadi kembali lagi, ada hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, halaman 39 berarti ya. Menuangkan air di atas kedua telapak tangannya, lalu dia mencuci keduanya. Setelah dia mencuci kedua telapak tangannya, mencuci mulutnya atau berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Berarti masukin air ke mulut dan ke hidung dalam satu telapak tangan. Dia melakukannya sebanyak 3 kali. Ingat, sunnah wudu itu 3 kali. Kalau wajibnya 1 kali. Kalau kepala Pak Ustadz, kepala 3 mazhab 1 kali. 1 mazhab 3 kali. Jadi kepala juga sebenarnya cukup 1 kali. Tapi kalau yang lainnya boleh 3, boleh 2. Nabi pernah berwudu 3-3, pernah berwudu 2-2, pernah berwudu juga 1-1. Tapi kalau untuk kepala cukup
1 kali saja, termasuk dari pendapat 3 mazhab setahu saya, untuk kepala 1 kali, dan 1 mazhab yang lainnya 3 kali. Tapi yang 1 kali lebih sahih. Jadi Abdullah bin Zaid, beliau menceritakan dia menuangkan air di atas kedua telapak tangannya, lalu mencuci keduanya, lalu mencuci mulutnya atau berkumur-kumur, kemudian istinsyak dari 1 telapak tangan. Jadi gimana Pak Ustadz? Perhatikan begini, ambil ke sini. Kalau yang bisa begitu. Kalau yang nggak bisa, perhatikan. Baru ini buat hidung. Biar dari 1 telapak tangan. Ya. Ibnu Hajar dia bilang apa? Hakaza wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa yang udah ngerjain ini? Ada? Yang udah ngerjain ini? Ibu-ibu sudah ada yang ngerjain sunnah ini? Kalau belum, coba. Insya Allah dapat pahala apa tadi? Pahala apa tadi? Pahala ngerjainnya, 2 menghidupkannya. Ya. Taib Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak itu dari 1 telapak tangan sekaligus. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar ini mazhab Syafi'i. Dia bilang wudu itu, hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dari 1 telapak tangan sekaligus. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah melanjutkan penjelasannya, aku menjadikan hadis tersebut sebagai dalil sunnahnya menggabungkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak dari 1 telapak tangan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa Imam Nawawi? Yang bikin Riyadus Shalihin, kitab Al-Azkar, ya, dan kemudian juga kitab-kitab lainnya, banyak beliau bikin kitab, ya, beliau bermazhab Syafi'i, ya, beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Hadis ini merupakan dalil yang jelas bagi mazhab yang sahih dan terpilih bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan beristinsyak adalah dengan 3 cidukan telapak tangan. Pada setiap cidukannya ia berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Apa itu istinsyak tadi? Masukin air ke hidung sekaligus berkumur-kumur sekaligus masukin air ke hidung. Ini dalil tentang madmadah dan istinsyak. Apa itu madmadah? Masukkan air ke mulut. Apa itu istinsyak? Masukin air ke hidung. 2 perkataan ini yaitu Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Dalil yang kedua tentang madmadah dan istinsyak. Annahu tawaddu'a faghasala wajhah akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastansyak wa qala hakaza ra'aitu Rasulullah yatawadda'. Ibnu Abbas berwudu. Ini Ibnu Abbas ini siapa? Ponakan, ya, ponakannya Nabi, anaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini siapa? Paman Nabi. Paman Nabi ini ada yang membela Islam dan masuk Islam, di antaranya Abbas dan Hamzah. Tapi ada juga yang ingkar terhadap Islam, siapa? Abu Lahab di antaranya. Ada juga yang tidak masuk Islam tapi membela, siapa? Abu Talib. Nah, Al-Abbas ini punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dikenal dengan lautan ilmu. Kalau Bapak pergi ke Taif, tahu Taif?
kalau pergi umroh, sekarang kan umroh bisa 90 hari itu. Ya, asal pulang, ya. Jangan jadi TKI di sana. Bisa 90 hari itu. Tapi muka-muka yang deso mungkin diperhatiin itu, ya. Takutnya dia nggak pulang lagi. Nah, itu bisa 90 hari. Ada orang yang pergi ke Taif. Ingat ya, kalau pergi ke Taif itu ada dua pendapat. Dia tawaf wada dulu atau dia tidak tawaf wada. Cuma kebanyakan orang tidak tawaf wada. Ya, kalau haji ya, kalau haji. Tapi kalau umrah ya itu tidak masalah, ya tidak masalah karena tidak ada tawaf wada dalam umrah. Yang ada tawaf wada itu dalam haji. Nah di Taif itu Ibnu Abbas pernah jadi gubernur dalam usia yang muda. Nah di situ ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Dan di Taif itu ada kuburan juga, kuburannya Ibnu Abbas. Nah Ibnu Abbas ini Masya Allah ya dijuluki dengan apa tadi? Lautan ilmu. Apa doa Nabi buat Ibnu Abbas? Nih Ibu, mudah-mudahan aja ya. Siapa tahu dengan doa ini anak ibu jadi kayak Ibnu Abbas. Doanya begini. Tangan kanan minumnya. Doanya begini. Ibu pegang pala anaknya sambil doa begini. Ikutin. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nanti mungkin yang ini yang bingung saya taruh di Asaf ya, di Instagramnya Asaf. Nanti doa Nabi buat Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas kenapa jadi ulama besar, jadi lautan ilmu, Masya Allah luar biasa ya. Sampai dia pernah debat dengan orang-orang Khawarij. Ribuan yang masuk Islam, ribuan yang keluar dari Khawarij, luar biasanya. Nah, kenapa Ibnu Abbas ini bisa begini? Salah satunya adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya apa? Allah faqihhu fid din, ya Allah ajarkanlah kepada dia ajarkanlah kepada dia agama. Wa'limut ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia tafsir, atau ajarkanlah kepada dia Al-Qur'an. Jadi kalau ibu mau begitu sambil megang ini pala anaknya. Ya, kalau suami Pak Ustadz boleh juga kali aja. Ya. Ya. Atau sambil megang yang saya baca dari kitabnya Mahmud Al-Misri, sambil dipegang apa tadi? Dadanya, atau sambil dipegang palanya, atau sambil doa. Ibu doain anak ibu lagi sujud, atau sebelum salam, atau antara azan dan qomat. Ya Allah mafaqih, kalau anaknya banyak udah Allah mafaqihum fid din wa 'allimhum ta'wil. Ya siapa tahu aja anak ibu ada yang jadi ulama, ya, ada yang jadi ahli Quran, ahli tafsir, ahli segala bidang agama. Yang tertahu saya jarang untuk sekarang. Mudah-mudahan kali aja ada di antara ibu-ibu yang doanya mustajab buat anak-anaknya ya. Sambil doain lagi sujud sebelum salam, atau tadi itu termasuk doa yang jarang dibaca loh. Ibu kan taunya Rabbi habli minas sholihin, ya itu sahih, itu dari Al-Quran. Tapi kalau mau tambah dari apa tadi? Dari sunnah, itu sunnah. Ya, ibu-ibu yang punya anak 1, 2, 3, 4, Masya Allah. 1 aja ada jadi ulama, luar biasa. Ya, apalagi jadi ulama yang tauhid dan sunnah tentunya. Sekali lagi doanya apa tadi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya ya Allah ajarkanlah kepada dia agama dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Taib. Nanti saya taruh saya kasih Reza ya, itu biar diposting di Instagramnya Asaf. Ibnu Abbas berwudu, dia membasuh mukanya sebelum dia mengambil seciduk air, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak,
dengan air tersebut. Lalu dia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi Ibnu Abbas ini, Bapak Ibu, membasuh mukanya. Kemudian maksudnya sebelum itu dia mengambil seciduk air. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air tersebut. Dia ngambil lalu berkumur-kumur dan masukin air ke mulut dan ke hidung dalam satu tangan ini. Lalu dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah yatawadda' sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian halaman 40. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan digabungnya berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan. Kata Ibnu Hajar tadi bermazhab apa tadi? Beliau termasuk yang bermazhab Syafi'i. Kemudian hadis yang ketiga masih tentang masukin air ke mulut dan ke hidung biar enggak ragu. Tiga nih. Dari Ali radhiyallahu an dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famadmada salasan wastanshaqa salasan min kaffin wahidin wa fi lafdhin thumma tamadmada wastansara salasan yumadmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan beristinsyak sebanyak 3 kali pula dari satu telapak tangan. Jadi Nabi berwudu, ngambil air, berwudu sebanyak 3 kali istinsyak, 3 kali kumur-kumur, 3 kali istinsyak, dan dari satu telapak tangan. Dalam riwayat lain beliau berkumur-kumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali. Beliau berkumur dan beristinsar. Kalau istinsar apa? Ngeluarinnya. Kalau istinsyak masukin airnya ke hidung. Kalau istinsar ngeluarinnya dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air tadi. Taib, inilah 3 hadis yang menerangkan tentang mengambil air dengan satu telapak tangan, kemudian melakukan 2 pekerjaan, yaitu masukin air ke mulut dan ke hidung. Bisa dengan cara langsung, ya. Kalau nggak bisa, ambil, buang, lalu tinggal hidungnya. Catatan. Sebuah hadis lain bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. 3 hadis tadi menjelaskan tentang satu telapak tangan dengan 2 pekerjaan. Tapi ada sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu riwayat dari Thalha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyak." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini yang tenar di kita. Ya. Jadi dari riwayat ini dari Thalha bin Musarrif bahwa dia dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan beristinsyak. Kalau tadi kan dalam satu telapak tangan, kali ini enggak, misahin. Baru hidungnya, sebagaimana yang banyak dilakukan di kita. Akan tetapi lihat di halaman 41, hadis tersebut statusnya dhaif. Dhaif itu apa? Lemah karena 2 alasan. Pertama, La'ith bin Abu Sulaim, salah satu perawi hadis ini adalah seorang yang dhaif. Kedua, Musarrif ayah Thalha adalah seorang yang majhul. Apa itu? Perihal dirinya tidak diketahui. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram, dan Ibnul Mulkin setelah Ibnu Hajar meriwayatkan dalam At-Talhisul Khabir.
Imam Nawawi dalam Tahzibul Asma wal Lughah, yang diungkapannya para ulama hadis sepakat bahwa hadis tersebut dhaif. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan pemisahan antara berkumur-kumur dengan beristinsyak kecuali hadis riwayat Talha. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis redaksi tersebut, akan tetapi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Talha dari ayahnya, dari kakeknya sendiri tidak diketahui apakah dia termasuk salah seorang sahabat atau bukan. Jadi intinya menurut penulis, Haifa binti Abdullah Ar-Rasyid, ya, bagus nih Bu nama anaknya nih, Haifa. Ini perempuan nih Bu, ini yang ngarang buku perempuan. Biasanya kan ibu-ibu kalau yang ngarang buku siapa? Laki-laki baik. Ini Haifa, ya, binti Abdullah Ar-Rasyid. Beliau menjelaskan bahwa hadis yang memisahkan antara begini, terus itu hadisnya lemah, dari Talha, dari ayahnya, dari kakeknya, karena ternyata kakeknya, ayahnya juga adalah orang yang tidak diketahui. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah yang kedua. Tadi keutamaan mengikuti sunnah yang keberapa tadi? Ada yang pertama. Mengikuti sunnah keutamaannya yang kedua. Pertama apa tadi? Menggapai mahabbatullah, kecintaan Allah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat apa tadi? Al-Imran ayat 31. Ya, berdasarkan surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua, keutamaan mengikuti sunnah menggapai ma'iyatullah. Kalau tadi mahabbatullah, yang kedua ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menggapai mahabbatullah, maka kita akan menggapai ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Senantiasa merasa Allah mengawasi kita. Insya Allah ya, kalau orang udah cinta sama Allah kan, gerak-geriknya akan hati-hati. Seolah-olah dia untuk melakukan sesuatu itu sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Jadi ketika ibu sudah mahabbatullah, maka akan dapat gelar apa tadi? Ma'iyatullah. Kemudian yang ketiga, dikabulkan doa-doa. Masya Allah, dikabulkan doa-doa. Siapa sih yang gak pengen dikabulin doanya? Maka dalam sebuah hadis yang panjang, ya, disebutkan ketika seorang hamba intinya yang senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan yang wajib, juga dengan amalan-amalan yang sunnah, maka aku pun mencintainya. Ingat ya, yang wajib dijalanin, yang sunnah dijalanin. Maka siapa yang menjalankan ini, maka ia mendapatkan apa tadi? Dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Aku pun mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya. Aku menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Nah, ini dia kesimpulannya di sini. Orang yang mengikuti Nabi, bila ia meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Masya Allah. Bila ia memintaku, maka aku akan mengabulkannya. Wa in zalani la'ataitu. Maka ketika dia berdoa, aku akan mengabulkannya. Kenapa? Karena dua sebab tadi. Apa tadi? Menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Jangan sampai sunnah dikerjain, wajib kagak.
Ya, dan ibu harus bisa bedain mana wajib, mana apa tadi? Sunnah. Taib. Jadi poin yang kedua, poin yang ketiga ya, yang ketiga. Orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah yang wajib tentunya, maka Allah pun akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, maka ibu apapun yang ibu pinta, wa in sa'alani la'ataitu, maka ketika ibu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Maka masya Allah, ibu-ibu kan kalau berdoa, kalau pengen dikabulkan gimana caranya? Ada apa? Angkat tangan. Mulai dengan hamdalah, terus baca sholawat. Itu kan cara-cara supaya doa mustajab begitu tuh. Ya, ngangkat tangan, terus mulai dengan hamdalah, terus baca sholawat, terus minta ampun, terus apalagi yakin, betul nggak? Doa kudu yakin, nggak boleh ngetes. Ya Allah minta ini, ya kalau dikasih. Itu orang songong begitu doa begitu. Ya harus ya yakin. Kemudian apalagi ibu, ya ibu mengulanginya sampai 3 kali kadang-kadang doa itu supaya mustajab. Apalagi pendukung doa supaya mustajab, makanan dan minumannya halal, jangan sampai makanan minumannya haram, maka itu menyebabkan doanya jadi tertolak. Satu lagi, setelah semuanya ibu kerjain, tambah dengan menjalankan kewajiban dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ya, siapa yang menjalankan yang wajib, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, maka Allah pun mencintainya. Dan kalau sudah dicintai, maka doanya pun akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga, keutamaan orang yang mengikuti, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memperbaiki kekurangan dalam penunaian kewajiban. Bapak Ibu, dalam menjalankan yang wajib mungkin kita ada kurangnya. Contoh, salat. Gimana salat kita? Sudah bisa 100% khusyuk? Sudah bisa? Tentu kita terus belajar. Kadang khusyuk rakaat pertama, rakaat kedua kadang hancur. Rakaat ketiga udah di pasar modern. Ya, rakaat keempat jemput anak. Otaknya kemana? Semuanya luar biasa. Pikiran kita dalam sholat. Maka kenapa kita butuh sunnah? Karena sunnah ini akan melengkapi yang wajib. Makanya orang kan kalau sholat ada yang diterima 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, dan seterusnya. Maka kalau ada struknya setiap sholat, berapa persen kira-kira sholat kita? Maka ketika ibu merasa sholatnya banyak kurangnya, dan memang banyak kurangnya, maka sunnah yang akan melengkapinya, qobliyah dan ba'diyah. Kenapa hadis yang jadi sandarannya adalah tentu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah man amilahu salatan amalu salatahu fa in salahat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad haba wa hasir. Barang amal yang pertama kali dihisab dari hambaku pada hari kiamat yaitu salatnya. Jika perhitungannya baik, ia akan beruntung dan selamat, ya. Kemudian jika perhitungannya buruk, ia akan rugi. Jadi kalau salatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Kalau salatnya jelek, maka semua amalnya jelek. Kemudian jika perhitungannya buruk, ia akan rugi. Dan jika ada kekurangan, fa in taqasa min faridati syai'an qala rabb tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Jika ada kekurangan dalam salat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku mengerjakan salat sunnah.
Jadi nanti kita akan diperiksa salatnya. La haula wala quwata illa billah. Ketika salat kita jelek, maka Allah bertanya, apakah hal indahu tatawwu? Apakah hambaku punya salat sunnah? Ketika salat sunnahnya ada, maka disempurnakan dengannya apa-apa yang kurang dari salat wajibnya. Tuh. Jadi ketika salat wajib ibu merasa kurang, maka qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha termasuk akan menyempurnakan salat wajib ibu. Terus apa lagi kata Nabi? Sa'iru amalihi ala dzalik, tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Dan demikian juga seluruh amal-amalnya. Jadi puasa kalau salat disempurnakan dengan sunnah, qobliyah, ba'diyah diantaranya. Kalau Ramadan disempurnakan dengan apa? Senin, Kemis, ayamul bid itu. Jadi yang suka puasa sunnah, niatnya benar-benar yang bagus, bukan pengen langsing. Ya, karena banyak ibu-ibu yang salah kaprah. Ya, puasa tapi niatnya salah. Nimbang baik. Nimbang, habis ini nimbang. Ya apa niatnya sebenarnya? Kemudian jadi puasa Ramadan, maka amalan-amalan penyempurnanya adalah puasa-puasa sunnah. Oke, selanjutnya zakat. Apa sunnahnya? Sedekah. Bisa nggak ibu zakatnya kurang? Bisa aja, salah ngitung. Atau salah ngeluarinnya, bukan 1 tahun, ternyata baru udah 13 bulan. Atau udah 13 tahun. Itu hilang ingatan orang begitu. Ya. Jadi mungkin kelewatan. Mungkin harusnya Januari, malah keluarinnya April. Bisa jadi kekurangan zakat kita salah ngitung, salah perkiraan. Menyebabkan akhirnya bahaya loh. Zakat kan wajib, maka itu bisa disempurnakan dengan apa tadi? Sedekah. Maka kita disuruh sedekah, bukan sedekah Jumat ya. Sedekah mati tiap hari, jangan nungguin hari Jumat. Kalau matinya hari Selasa gimana? Ya, maka orang-orang Jumat rame banget. Nah, Kamis, Senin bagaimana? Ya, jadi sedekah bagus lakukan kapanpun, apalagi hari Jumat. Ya, apalagi. Tapi jangan sampai hanya Jumat saja. Apalagi haji. Bisa nggak hajinya salah? Banyak bu orang haji kagak ke Mina. Ya, ke Mina hukumnya apa? Wajib. Ya, sampai ada ibu-ibu ya dengan bangganya bilang gini, travel saya paling bagus tuh jeng. Kagak pakai Mina kita. Saya bilang bukan paling bagus, itu paling sesat. Saya bilang gitu ya. Ya. Bisa nggak haji ibu sudah sesuai sunnah tapi dikotori dengan perkataan-perkataan ghibah buat pembimbingnya? Ada? Pembimbing kita mah gitu banget ya, kagak peduli. Ya dia mah jalan sama istrinya baik. Bisa nggak haji ibu akhirnya ada hasadnya, ada dengkinya sama orang. Setiap ketemu teman di travel ibu berapa? Ya, lagi Masjid Nabawi nungguin Isya, di travel ibu berapa? Kan ada ibu-ibu yang kerjanya begitu tuh, nggak mau rugi. Ya, mohon maaf ya bu kalau ada kesamaan cerita nih. Ya, sama kayak kurban. Kurban itu kalau ikhlas, nggak usah ibu nanya-nanya lagi. Lu kemarin beli kurban berapa? 3 juta. Hah? Gua 5 juta kok. Kalau ikhlas nggak usah diomong-omong kayak gitu. Ya, maka ada orang kalau haji begitu bu. Ya Allah, kerjaannya ngomongin perbandingan harga aja. Di Cengkareng ngomongin itu. Pokoknya setiap duduk sama dia. Oh iya siapa? Dari mana? Travelmu berapa? Di Mekah sampai ke bawah ke Arafah. Sampai ke bawah ke Mina, kotor pikirannya dengan hasad. Hajinya gimana tuh? Jadi ada orang yang hajinya
mungkin yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja. Mungkin juga hajinya ada kekurangan karena perbuatannya atau berantem. Banyak nggak haji berantem suami istri? Banyak. Ya, kenapa? Ya karena dua-duanya capek dan lain-lain. Belum lagi banyak masalah-masalah. Maka sempurnakan dengan umrah. Maka sempurnakan dengan apa tadi? Umrah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati ya. Kalau memang yang udah haji, ya, yang udah haji lalu merasa ada kekurangan dalam hajinya, karena mungkin ibu ngikutin siapalah ustadznya atau apa, maka kalau memang ada kekurangan, sempurnakan dengan umrah, ya. Tapi pakai mahram, ya, jangan ngider sorangan, ya. Pakai mahram, ajak suami, ajak anaknya, ya. Terus kalau misalnya ada kekurangan lagi dalam hajinya, ya, makanya dari riwayat 5 tahun sekali tuh. Ada riwayat berapa tadi? 5 tahun sekali untuk jalan. Terus apa tadi? Zakat, sempurnakan dengan apa tadi? Sedekah. Terus puasa wajib Ramadan dengan puasa sunnah. Salat wajib dengan salat sunnah. Maka kata Nabi, "Tsumma yakunu sairu amalihi ala zalik." Maka apa yang sempurnakan apa yang kurang dari wajibnya dengan seluruh amalan-amalannya. Maksudnya sunnah itu melengkapi yang wajib. Taib, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ada kajian lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak Ibu ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, ini buku wakaf ya, dikumpulkan kembali karena self of belonging ibu-ibu tuh sangat tinggi ya. Jadi kadang-kadang dibawa semuanya gitu ya. Apa aja dibawa. Maka tolong dikumpulkan karena ini wakaf. Nanti insyaallah Reza tolong dikumpulkan. Reza ini maksudnya Reza ya, dikumpulkan biar nanti kita ketemu lagi di bulan depan insyaallah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.